Ya, balik lagi di Movie Corner Indonesia bersama gue Irsan56. Untuk episode kali ini seperti yang lo udah baca di judul, kita akan membahas tentang film Missing. Film ini adalah bisa dibilang berkaitan dengan film Searching yang rilis di 2018 lalu. Akhirnya setelah 5 tahun film Screen Life ini muncul lagi, dan sebenarnya secara nggak langsung dia bisa dibilang spin-off dari film Searching gitu ya. Tapi kata pembuatnya bukan spin-off yang berhubungan gitu. Gimana ya nyebutnya? Gue juga nggak ngerti. Ya gue cuman menikmat. Jadi ya udah dengerin aja. Kita lanjut ke pembahasan. Film Missing. Film ini rilis 2023 dan per podcast ini naik so far masih ada di bioskop-bioskop. Jadi cepet-cepet nonton aja kalau yang penasaran mau nonton langsung di bioskop, karena suasananya sangat berbeda ketika lo nonton di bioskop dengan nonton di gadget nantinya. Untuk sinopsis dari film Missing. Setelah ibunya menghilang, seorang wanita muda mencoba menemukan dia dari rumah menggunakan gadget dan alat-alat yang terhubung secara online. Apakah wanita ini bisa menemukan ibunya? Apa yang sebenarnya terjadi? Siapa sajakah yang terlibat? Apakah ibunya penjahat? Kita bahas lebih lanjut. Ya, sebelum masuk ke pembahasan, saatnya shout out cast and crew, tapi tidak semuanya, hanya yang bisa dibilang main actor dan aktrisnya aja. Oke. Untuk cast and crew, film Missing disutradarai oleh Nicholas D. Johnson. Terus ada Will Merrick. Untuk film ini ditulis oleh Will Merrick dan Nicholas D. Johnson. Dibantu juga oleh Chef Ohanian dan Anesh Chaganty. Untuk cast yang ada di film ini, ada Tim Griffin sebagai James. Ada Ava Zariali sebagai Yang Jun. Ada Nia Long sebagai Grace. Ada Kimberly Cheng sebagai field reporter. Ada Storm Reid sebagai Jun, ada Ken Leung sebagai Kevin, ada Amy Landecker sebagai Heather, ada Megan Suri sebagai Vina, ada Lisa Yamada sebagai Ellison, ada Syarar Alice Pix sebagai Tia. Nah, mostly yang gue sebutin itu kurang lebih main karakternya, karena terlalu banyak untuk cast-nya kalau disebutin satu-satu, jadi sampai situ aja. Tanpa berlama-lama lagi, ayo kita bahas ke filmnya. Missing. Film bergenre thriller dengan format Screen Life ini ditulis menurut gue dengan sangat apik dan keren. Kenapa? Karena kompleksitas dan plot twist yang akhirnya berkembang ya dari si penulis yang dari film sebelumnya, yaitu Searching gitu loh. Itu kelihatan banget bertumbuh. Meskipun di awal-awal gue ngerasa film ini agak membosankan dan agak boring aja gitu. Tapi keseruannya justru berangsur-angsur meningkat hingga kombonya setelah melewati midpoint yang kelihatannya kita nih udah ngelihat kemenangan gitu ya kan. Gue beberapa kali ngelihat jam gue gitu, kayak ini midpoint kali ya. Oke, ini udah kekalahan palsu. Terus loh kok abis ini begini, terus kok abis itu loh kok jadi begini. Jadi setiap langkah dan apapun yang dipilih oleh Jun selaku pelaku utama, dan cara dia menarik benang merah juga mengikuti timelinenya, itu sangat amat keren gitu. Langkah-langkah dan pilihan-pilihannya tuh kayak orang-orang jadi ngikutin. Nah, perasaan kayak gitu yang sebenarnya gak bisa gue dapet dari film-film lain. Ini yang bikin gue seneng banget karena setelah 5 tahun akhirnya model Screen Life kayak gini dihadirkan kembali. Dan ternyata juga penulisnya sama gitu ya kan. Seru banget, thrilling banget. Cuman ada beberapa hal yang ngeganggu gue. Kayak contoh di awal tadi, pergerakannya agak slow dan gue agak jengkel untuk beberapa hal. Kayak pembawaan suasana percakapan yang simple-simple kayak gitu tuh ngelihat
kayak seboring ini ternyata kehidupannya dia gitu. Nah sebenarnya itu juga bisa jadi poin plus. Kenapa? Karena pada dasarnya menampilkan apa yang ada di keseharian gitu ya kan. What's happen on the daily basis. Ketika keseharian itu ditampilkan secara apa adanya dan tidak terlalu seseru itu, ya kita seolah-olah masuk ke dalam dunia atau universe-nya si Missing ini kayak gitu. Terus hal-hal yang gue gak suka lainnya, beberapa pergerakan kursor window to window, penggantian gadget screen-nya itu ngerasa lebih kasar daripada yang di film Searching. Sebenarnya film Searching juga bukan berarti sempurna gitu ya untuk film Screen Life, tapi pada masa itu gue pertama kali nonton yang benar-benar modelan Screen Life dan actingnya itu juga sangat amat menurut gue membagongkan dari setiap case-nya gitu loh. Sedangkan kalau yang di sini mungkin untuk beberapa hal agak terasa setup jadi kayak kurang seamless gitu. Gua nggak tahu perasaan gue doang atau gimana, tapi ketika screen-nya udah mulai pindah-pindah gadget gitu, ngerasa setupnya tuh kasar banget. Itu cuman feeling gue sih kayaknya. Tapi coba lo nonton dulu deh. Terus yang gue gak suka lagi sebenarnya ada beberapa adegan yang terasa terlalu tajam atau terlalu HD yang bukan seolah-olah menampilkan screen atau hasil tangkapan dari sebuah layar gitu. Nah itu terjadi di beberapa kali di awal, di tengah dan di akhir. Cuman untuk yang di akhir ternyata memang ada kejutan. Yang mana gue gak bisa spoiler untuk di episode ini, jadi ya kalian nonton aja. Terus kalau dari hal yang gue suka dari segi cerita sih cukup membagongkan gitu ya. Terasa tadi pertumbuhan dan pengembangan untuk genre thriller dan bentuk screen life ini benar-benar melebihi ekspektasi gue lah. Gue pikir kan akan kayak ya paling modelnya sama-sama aja. Ternyata plot twist demi plot twist demi plot twist digambarkan secara apik dan rapih gitu. Jadi cukup bikin gregetan. Terus untuk inovasinya gue gak bisa bilang itu inovasi juga anyway sih. Lebih ke kayak pelibatan beberapa platform-platform yang cukup dekat dengan kita. Kayak contoh platform yang berhubungan dengan transportasi atau jasa-jasa. Nah itu kan emang udah mulai banyak meskipun mereka menggunakan nama-nama yang bukan asli atau di brand-brand palsu untuk ditampilkan di film ini. Nah padahal menurut gue kalau ada beberapa merek mungkin bisa membuat kita lebih relate dan lebih gampang gitu. Cuman itu bisa juga jadi bumerang sih karena kita istilahnya ketika tahu itu nggak relate jadi malah off gitu ketika nontonnya. Cuman secara overall cara mereka menampilkan apalagi dengan menggunakan beberapa teknik-teknik yang istilahnya bisa kita dapat di beberapa aplikasi-aplikasi itu sih keren banget. Dan deket banget gitu, kita pun kalau ngalamin kejadian itu mungkin bisa untuk nge-locate atau menarik benang merah, ngikutin timelinenya dari situ untuk nyari seseorang. Terus apalagi ya? Ya udah kualitas gambar udah nggak perlu diraguin, udah megah banget. Emang lu wajib nonton di bioskop sih. Daripada di layar gadget, lo akan bosen kok di layar gadget, trust me. Terus apalagi ya? Gue nggak tahu lagi kayaknya. Secara keseluruhan film Missing ini gue kasih di 8/10 karena plot twist dan gue mengikuti film sebelumnya di searching gitu ya. Hopefully ada kelanjutan atau spin-off dari universe yang sama dari film-film ini. Mungkin nextnya ke horror kali ya. Kayak model Paranormal Activity tapi judulnya Looking. Kita lihat aja.
Biasanya apalagi Kak, kalau nggak looking visiting. Nah, visiting agak aneh sih karena secara konteksnya visiting kan lo harus datang sama badan-badan lo. Kalau looking ya lo akan jadi kayak paranormal activity. Tapi kita lihat aja. Kalau sampai benar nanti ada yang ketiga atau keberapa pun dengan judul looking dan dia genrenya horror, wah itu bakal lucu banget. Itu bakal lucu banget. You mark my words. Di episode ini ya itu bakal lucu banget. Ya 8/10 untuk film ini. Kalau dari versi IMDb dia 7,3/10. Ya tipis-tipis lah. Gue suka dengan cara jalan cerita, cara penyajiannya. Dan ya screen life menurut gue bentuk film salah satu favorit gue gitu loh. Apalagi udah itu aja lah. Ya lo orang kalau mau connect sama gue, follow Instagram gue di @irsan56. Dan tungguin kejutan-kejutan episode-episode baru dari gue. Karena mungkin tahun ini gue akan banyak mencoba hal baru ya. Apalagi yang berhubungan dengan platform. Itu aja update dari gue untuk hari ini. Terima kasih buat yang udah dengerin. Jangan lupa nonton Missing di bioskop. Sampai ketemu lagi di film selanjutnya. Gue Irsan56 pamit. Bye.